Tapi kalau investor-investor muda nih, Mas Ben, kemarin mungkin banyak timeline kita rame trading halt kayaknya. Mungkin kalau yang kurang tahu ya kenapa gini, mungkin ada yang bikin panik atau gimana. Nah sebetulnya menghadapi gejolak IHSG kali ini tuh sebetulnya seperti apa? Apalagi buat investor-investor muda atau mungkin yang sekarang nonton kita nih Mas Ben, baru memulai untuk investasi saham. Ingat prinsipnya sebagai investor ya. Investor itu bukan beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Itu konyol. Yang namanya investor, kita beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Artinya beda dengan trader. Kalau investor itu seneng lihat harga sahamnya turun. Karena dia jadi bisa average down. Karena dia goalnya bukan besok jual lagi, 10 menit lagi jual lagi, 10 hari lagi. Enggak. Kita sekali invest tuh minimal 2 atau 3 tahun kita tahan. Untungnya udah 300%, 1000%, tergantung perusahaannya beda-beda. Baru kita jual gitu loh. Dan makanya kita harus ingat ada prinsipnya. Buy when there is blood in the street. Ini Rockefeller yang ngajarin. Charlie Munger ulangi hal yang sama buat Berkshire Hathaway. Justru ketika market crash itu adalah momen untuk penciptaan kekayaan yang berlipat-lipat. Ini jarang momen-momen begini. Jarang banget. Dan lebih jarang lagi pemerintah yang ngerti pasar modal. Jarang loh. Pemerintah yang kayak sekarang ini. Gua nggak mau nanti gue dibilang buzzer ya, tapi jarang. Mau saya tanya ini dapat dari mana nih? Oke. Tapi jarang banget memang pemerintah ngerti gitu loh. Oh kita harus bikin sovereign wealth fund. Bertahun-tahun republik ini berdiri. Nggak ada yang punya pikiran. Sekarang ada. Oh kita harus jaga bursa efek kita. Kita harus bangun ekosistem investasi yang baik. Jarang loh kita punya metode pemerintahan yang seperti ini. Nah ini momentum yang pas nih ketemu nih di hari ini. So I'm a very very happy man. Oke, very Optimis. happy. Kondisi sekarang right momentum untuk masuk gitu ya. Jarang nih ya kondisi kayak gini. Iya, 10 tahun sekali belum tentu. Oke, jadi ya manfaatin aja gitu ya momentum yang ada. Oke, mungkin tadi kan cukup banyak yang kita ulas ya Mas Ben. Ya masih banyak banget sebetulnya kalau mau kita gali, kita kulik. Tapi kan Mas Ben waktunya juga terbatas nih, nggak bisa nih saya lama-lamain di sini. Mungkin tipsnya udah dikasih, tapi kalau kita lihat kondisi market sekarang atau mungkin pasar modal atau investasi saham secara keseluruhan, mungkin Mas Ben punya nggak sih kata-kata hari ini, quotes of the day yang bisa untuk inspirasi kita semua? Mungkin termasuk saya juga dan teman-teman di rumah. Buat teman-teman yang masih muda, ingat ya, spend wisely, invest bravely. Spend wisely, invest bravely. Berapapun uang yang lu hasilkan, berapapun gaji lu yang lu punya hari ini, ingat, sisihkan dulu buat investasi, sisanya baru buat ngopi cantik, jalan-jalan, nonton, hura-hura. Jangan kebalik pola pikirnya. Begitu terima duit, habis dulu nih bayar cicilan handphone baru, ganti motor, sisanya baru sisa nih, baru ditabungin, kebalik. Terima gaji, potongin dulu buat investasi, sisanya baru buat yang lainnya. Jadi belajar buat spend wisely, invest bravely. Nah tapi kalau dari yang dinyatakan oleh regulator, sebetulnya serangkaian kebijakan percepatan ini juga akan dilakukan ya Mas Ben. Demutualisasi bursa efek, transparansi data kepemilikan saham yang di bawah 5% tadi yang tercecer di mana-mana, sampai free float yang akhirnya dinaikkanlah ke 15%. Tapi kalau melihat hal-hal ini, poin-poin tadi, dampaknya sebetulnya ke depannya gimana ya? Udah kebayang belum Mas Ben dari perbaikan ini sendiri? Apakah memang akan sesignifikan itu nanti di lapangan? Kalau saya lihat seharusnya iya. Karena jadi makin banyak saham yang kita bisa beli. Itu satu. Yang kedua, kita udah bilang dari kemarin, asing itu pengen banget masuk ke sini. Tapi dia juga nggak mau masuk di harga overprice. Perusahaan 400 tahun balik modal gitu kan, 200 tahun balik modal. VOC aja ngejajah nggak selama itu gitu. Tapi mereka pun juga pengen berlomba-lomba, tapi di harga yang masuk akal. Bursa kita dibikin jadi lebih sehat. Teman-teman investor di Indonesia pun banyak yang pengen masuk ke dunia saham. Banyak. Anyway, penetrasi investor kita kan masih kecil, masih di bawah 20 juta deh. Harusnya kita bisa sampai 100 juta orang loh. Tapi kan orang masih ada, ini bener nggak? Gue bisa kasih trust nggak? Nah ini momennya ketika kita perbaikin ini, free float makin banyak, saham yang beredar di publik juga makin banyak. Dan bursa nih bisa punya otak yang agak logis. Ya kayaknya ngaco juga ya di Indonesia, masa investor kripto lebih banyak dibanding investor saham, padahal kripto itu nggak jelas gitu kan. Nah ini bisa momentum. Dan teman-teman akan rugi kalau hari ini tidak jadi investor. So imagine lah, sekarang itu mungkin IHSG ada di 8 ribuan. Mungkin cuma 20 juta orang, hanya sampai 20 juta bahkan yang punya rekening RDN. Imagine kalau ada 100 juta, artinya 5 kali lipat. At least market cap IHSG pun akan bertambah jumlah investmentnya, jumlah uang yang berputar. Dan 7 ribu hari ini yang gue tadi bilang 10 ribu, wah gampang banget.
7.000 begitu bertambah jumlah investor 5 kali lipat, ya udah jelas market cap IHSG bakal naik juga. Nah momennya itu adalah ya momen ini, momen untuk kita cetak duit sebanyak-banyaknya, beli di harga diskon. Dan kita sangat happy dengan ini. Semoga memang betul ya bersih-bersih dijalankan, yang penting makin transparan, akuntabel, dan free float itu betul-betul dijalanin. Walaupun gua agak pesimis pasti pakai proxy juga, but that's okay. Ya pasti ada beberapa juga yang memang benar-benar taruh membuka itu ke ruang publik. Kita udah ketemu kok sama beberapa perusahaan tambang yang sebetulnya pengen diakuisisi sama asing. Perusahaan berhubungan dengan pelayaran, perusahaan dengan pelabuhan, dan ya mereka ada ketakutan, namanya duit gede ya. Dia kan nggak mau beli saham cuma 2%, 3%, terus digebukin gitu kan sampai dalam dikerjain. Kalau bisa bahkan mayoritas. Kalau bisa bahkan akuisisi target mereka. Tapi kalau nggak ada peluang gue menjadi orang yang mengakuisisi, buat apa kita pegang saham kamu 3%? Duit kita ribuan triliun. Gue maunya 30% cuy. Happy nggak kita? Gue mah happy saham kita diakuisisi sama asing. Happy. Oke, jadi iklim lah nanti juga menentukan, kemudian juga investor akan berlomba-lomba juga masuk ke pasar modal, bahkan yang belum masuk juga ya. Kalau memang kondisinya kayaknya bikin yakin deh, confident deh untuk kemudian masuk ke pasar modal, akhirnya juga kita harapkan ini jadi hasil dari reformasi begitu ya, untuk dari apa yang kemudian disentil duluan oleh MSCI. Kalau kita ke berikutnya, kalau kita lihat kemarin kan saham-sahamnya cukup banyak yang cukup berdarah-darah begitu ya dari pengumuman MSCI. Ada saham-saham konglomerasi di sana, saham-saham big caps juga di sana juga menjadi korban lah dalam tanda kutip. Tapi kalau overview untuk saham-saham macam kayak gini tuh sebetulnya gimana Mas Ben? Ya mungkin gak mesti detail-detail banget, tapi mungkin biar gambaran aja gitu. Mau yang menarik? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Yang menarik itu saham-saham yang berhubungan dengan ekonomi GDP kita 8%, itu pertama. Saham-saham yang berhubungan dengan perang dunia 3, karena dunia makin panas. Nah, yang namanya perang dunia itu nggak mungkin nggak pakai senjata, nggak pakai peluru, nggak pakai tank gitu kan. Setahu gue pun kapal perang juga nggak bisa pakai kayu jati dia. Tapi di Indonesia emang ada yang benar-benar beririsan dengan hal itu ya? Banyak. Banyak ya? Banyak. Karena energi ya, kita net exporter batubara. Batubara di sana dipakai buat apa sih? Apa buat masak mie kue tiaw di sana? Gua yakin nggak. Untuk pabrik-pabrik besar. Untuk pabrik-pabrik ya. besar, mereka bikin persenjataan, mereka bikin pabrik-pabrik kapal perang, kapal induk, stainless steel, dan mereka nggak punya itu. Mereka akan ambil dari kita. Mereka butuh kita. Dan Cina lagi lakukan program metalisasi benar-besaran. Dia jual terus, posisi dia punya dolar dia jual karena dia tahu ini mata uang palsu nih. Dia convert ke benda yang real. Precious metal. Di situ ada apa? Ya orang tahu mungkin dia koleksi emas besar-besaran. Tapi di belakang itu mereka belanja silver besar-besaran. Belanja nikel besar-besaran. Semua rare earth dia rubah uang palsu itu, dolar itu menjadi precious metal. Mereka punya itu? Enggak. Oke, ini bisa jadi catatan nih teman-teman ya. Ada hal-hal yang ataupun sektor-sektor yang kayaknya masih cukup menarik untuk diperhatikan begitu ya, meskipun tidak ada rekomendasi dari sini. Tidak ada rekomendasi, ya. tidak ada rekomendasi. Cuma gambaran aja dari Mas Benny. Mungkin teman-teman masih bingung nih di kondisi sekarang apa sih sebetulnya yang perlu dilihat gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu catatan dari banyaknya sumber yang teman-teman baca.